Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Artificial Neural Network. Nah, sebelumnya kami perkenalan, nama saya Nadia Amalia Putri, NIM 20221033. Saya Madai Natali di 2022-1057. Saya Nur Fitri Kitayana, 2022-1019. Saya di Fariza, NIM 2022-1005. Selanjutnya, kami akan membahas tentang apa itu Artificial Neural Network atau ANN. Nah, ANN itu adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. ANN terdiri dari unit-unit pemrosesan yang saling terhubung, disebut neuron, yang bekerja sama untuk memproses informasi. Neuron-neuron ini menerima input melalui melakukan perhitungan dan menghasilkan output. Nah, cara kerja ANN ini yang pertama itu input. Nah, di dalam input ini data yang akan diproses dimasukkan ke dalam jaringan. Kemudian propagasi. Data mengalir melalui lapisan-lapisan neuron di mana setiap neuron melakukan perhitungan sederhana. Kemudian ada bobot. Setiap koneksi antara neuron memiliki bobot yang menentukan kekuatan sinyal yang ditransmisikan. Kemudian aktivitas. Jika total input yang diterima oleh sebuah neuron melebihi ambang batas tertentu, neuron tersebut akan aktif dan mengirimkan output. Nah, kemudian outputnya adalah hasil akhir dari proses komputasi adalah output dari jaringan. Nah, selanjutnya itu adalah perbandingan ANN dengan cara kerja otak manusia. Nah, perbedaannya itu ada di kompleksitas. Kalau otak manusia memiliki triliunan neuron dan koneksi sinaptik yang jauh lebih kompleks dibandingkan ANN. Koneksi ini memungkinkan otak melakukan tugas-tugas yang sangat kompleks seperti emosi, kesadaran, dan kreativitas. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah energi. Otak manusia menggunakan energi yang sangat efisien dibandingkan komputer yang menjalankan ANN. Kemudian pembelajaran. Otak manusia belajar secara terus-menerus dan tidak terstruktur. Sedangkan ANN biasanya dilatih pada data yang terstruktur dan berlabel. Nah, selanjutnya itu fisik versus digital. Otak adalah organ fisik, sedangkan ANN adalah model matematika yang berjalan di komputer. Selanjutnya adalah sejarah ANN. Nah, perkembangan awal ANN dan algoritma dasar konsep ANN pertama kali muncul pada tahun 1940-an, tetapi perkembangannya terlambat oleh keterbatasan komputasi. Pada tahun 1950-an, Frank Rosenblatt mengembangkan perceptron, sebuah algoritma pembelajaran sederhana untuk jaringan saraf buatan. Namun, perceptron hanya mampu menyelesaikan masalah linear dan memiliki keterbatasan dalam kemampuannya. Nah, kemudian algoritma perceptron dan bagaimana ANN berkembang. Perceptron merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan ANN. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa perceptron tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, algoritma baru seperti backpropagation dikembangkan memungkinkan ANN untuk mempelajari pola lebih kompleks dan melatih jaringan yang lebih dalam. Selanjutnya, itu penerapan dan manfaat ANN. Yang pertama itu pengenalan pola. Nah, di sini ada pengenalan gambar dan pengenalan suara. ANN digunakan dalam pengenalan citra untuk mengidentifikasi dan menghasilkan objek. Nah, di suara, sistem pengenalan suara modern seperti asistensi virtual, seperti Siri, Google Assistant, memanfaatkan ANN untuk memahami dan merespon perintah suara secara akurat. Kemudian manfaat selanjutnya itu prediksi dan peramalan. Di penerapan kesehatan, dalam bidang kesehatan, ANN dapat digunakan untuk meramalkan hasil perawatan
kesehatan atau mendiagnosis penyakit berdasarkan pola data medis yang ada. Misalnya, ANN dapat membantu memprediksi penyakit dengan akurasi tinggi berdasarkan gejala yang dimiliki pasien. Kemudian, manfaat di pengolahan data. ANN dapat memproses dan menganalisis data besar dengan cepat, termasuk data yang tidak terstruktur. ANN digunakan dalam aplikasi NLP untuk menerjemahkan teks, menganalisis sistemen, dan mengembangkan chatbot yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara damai. Kemudian, manfaat di klasifikasi. Nah, penerapannya itu di klasifikasi spam dalam email dan platform digital lainnya. ANN digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi spam atau konten tidak relevan. Kemudian, klasifikasi data medis. ANN dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit dengan mengklasifikasikan hasil tes medis ke dalam kategori tertentu, misalnya sehat atau sakit. Kemudian manfaat selanjutnya adalah deteksi anomali. Penerapannya seperti keamanan siber. ANN digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan komputer yang dapat menunjukkan potensi serangan siber atau penipuan. Kemudian, penerapan di monitoring kesehatan dalam pemantauan kesehatan pasien, ANN dapat mendeteksi perubahan abnormal dalam data vital yang menunjukkan kemungkinan masalah kesehatan. Kemudian, manfaat kendaraan otonom. Nah, penerapannya ANN diterapkan dalam pengembangan kendaraan otonom untuk membantu mereka memahami lingkungan sekitar dan membuat keputusan mengemudi secara real time berdasarkan data sensor yang diterima. Selanjutnya, komponen dasar ANN akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah komponen dasar ANN. Nah, definisi dan cara kerja dari neuron dalam jaringan saraf. Jadi di dalam ANN ini, neuron berfungsi sebagai unit dasar yang memproses data. Neuron dalam ANN memainkan peran kunci dalam pemrosesan data dan pembelajaran mesin. Dengan meniru struktur dan fungsi neuron biologis, ANN mampu menyelesaikan berbagai tugas kompleks seperti pengenalan pola dan klasifikasi data. Kemampuan untuk belajar dari data dan beradaptasi dengan perubahan membuat ANN menjadi alat yang sangat berguna dalam bidang kecerdasan buatan. Proses kerja neuron dalam ANN dimulai dengan menerima input dari lapisan sebelumnya. Setiap input dikalikan dengan bobot yang sesuai dan hasilnya dijumlahkan. Setelah penjumlahan ini dilakukan, fungsi aktivasi diterapkan untuk menerapkan output dari neuron tersebut. Output ini kemudian diteruskan ke neuron-neuron lain di lapisan berikutnya atau ke lapisan output. Selanjutnya ada analogi dengan neuron biologis. Jadi, neuron dalam artificial neural networks atau ANN dapat dianalogikan dengan neuron biologis yang terdapat dalam sistem saraf manusia. Pada neuron biologis, dendrit berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain. Badan sel pada neuron biologis adalah tempat di mana pemrosesan sinyal terjadi. Dan ada akson pada neuron biologis mengirimkan sinyal ke neuron lain. Selanjutnya ada layers dalam jaringan saraf. Yang pertama ada input layer. Jadi input layer ini adalah lapisan pertama yang menerima data masukan. Setiap neuron di lapisan ini mempresentasikan satu fitur dari data input. Yang kedua ada hidden layer. Jadi hidden layer ini berada di antara lapisan input dan output layer. Hidden layer ini bertugas untuk memproses informasi melalui kombinasi bobot dan fungsi aktivasi, memungkinkan jaringan untuk menangkap pola yang lebih kompleks. Selanjutnya ada output layer. Jadi output layer ini adalah lapisan terakhir
yang menghasilkan output dari jaringan berdasarkan pemrosesan data sebelumnya. Output ini dapat berupa klasifikasi atau prediksi nilai kontinu tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Next. Selanjutnya ada bobot atau weights dan bias. Bobot dan bias ini adalah parameter penting dalam ANN yang mempengaruhi hasil akhir dari pemrosesan informasi. Bobot atau weights ini mengatur seberapa besar pengaruh input terhadap output. Selama proses pembelajaran, bobot diperbarui untuk meminimalkan kesalahan antara output yang dihasilkan dan target yang diinginkan. Sementara bias adalah nilai tambahan yang ditambahkan ke hasil perhitungan neuron sebelum diterapkan fungsi aktivasi. Bias membantu model menyesuaikan output meskipun semua input bernilai nol, memberikan fleksibilitas lebih dalam permodelan. Next. Selanjutnya ada activation function. Activation function atau fungsi aktivasi adalah komponen krusial dalam jaringan saraf tiruan atau ANN yang memungkinkan model untuk belajar dan memodelkan hubungan nonlinear antara input dan output. Tanpa fungsi aktivasi, ANN hanya dapat melakukan operasi linear yang membatasi kemampuannya untuk menangkap kompleksitas data dunia nyata. Selanjutnya, mengapa diperlukan? Yang pertama ada nonlinearitas. Jadi fungsi aktivasi memperkenalkan nonlinearitas ke dalam model yang memungkinkan jaringan untuk belajar pola yang lebih kompleks. Ini sangat penting karena kebanyakan data di dunia nyata memiliki hubungan nonlinear. Yang kedua adalah pembelajaran representasi. Jadi dengan menambahkan fungsi aktivasi, setiap lapisan dalam jaringan dapat belajar representasi yang lebih tinggi dari data mentah, sehingga meningkatkan kemampuan prediksi model. Dan yang terakhir adalah peningkatan kinerja. Mengapa fungsi aktivasi diperlukan dalam peningkatan kinerja adalah memilih fungsi aktivasi yang tepat dapat mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan akurasi prediksi. Misalnya, fungsi ReLU sering digunakan karena kinerjanya yang baik dalam banyak aplikasi. Nah, selanjutnya ada fungsi umum yang digunakan dalam fungsi aktivasi. Yang pertama ada sigmoid. Cocok untuk klasifikasi binar, mengubah output menjadi probabilitas dengan rumus fx sama dengan 1/1/e minus x. Yang kedua ada tan atau hyperbolic tangent. Nah, di mana tan ini lebih baik dari sigmoid karena outputnya terpusat di nol, sering digunakan dalam lapisan tersembunyi dengan rumus fx sama dengan tan x. Selanjutnya ada ReLU atau Rectified Linear Unit atau fungsi yang paling umum digunakan mengatasi masalah gradien menghilang dan lebih efisien secara komputasi dengan rumus fx sama dengan max 0,x. Next. Selanjutnya adalah proses forward propagation yang akan dilanjutkan oleh Gita. Selanjutnya ada proses forward propagation. Forward propagation adalah proses dasar dalam jaringan saraf tiruan atau neural network di mana data input dialirkan melalui lapisan-lapisan neuron hingga mencapai lapisan output. Proses ini mirip dengan cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Proses ini terjadi dari layer input ke layer output, melewati setiap layer tersembunyi sehingga disebut forward atau maju. Proses perhitungan dalam neuron. Yang pertama adalah penerimaan input. Neuron menerima beberapa input dari neuron-neuron lain atau dari data input awal. Setiap input ini dikalikan dengan bobot atau weight yang unik. Bobot ini adalah parameter yang akan dipelajari oleh jaringan selama proses pelatihan. Lalu ada penjumlahan berbobot. Semua hasil perkalian antara input dan bobot kemudian dijumlahkan. Ini menghasilkan nilai total yang mewakili kekuatan sinyal input gabungan.
Yang ketiga, ada penerapan fungsi aktivitas. Nilai total yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah fungsi matematika yang disebut fungsi aktivasi. Fungsi ini akan menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak dan seberapa kuat aktivasi tersebut. Untuk rumusnya yaitu output sama dengan F dalam kurung sigma dalam kurung input dikali W. Output merupakan output dari neuron, sedangkan F merupakan fungsi aktivitas. Sigma merupakan simbol penjumlahan, input adalah nilai input, dan wake merupakan bobot koneksi. Lalu ada fungsi aktivitas. Fungsi aktivasi berperan penting dalam menentukan non-linearitas dalam jaringan saraf. Beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada sigmoid, yaitu menghasilkan output antara 0 dan 1. Lalu ada ten, menghasilkan output antara minus 1 dan 1. Dan ada ReLU atau Rectified Linear Unit, yaitu menghasilkan output 0 jika input negatif dan sama dengan input jika input positif. Lalu ada output jaringan. Output jaringan saraf tiruan adalah hasil akhir dari serangkaian perhitungan kompleks yang melibatkan banyak neuron. Aktivasi neuron memainkan peran kunci dalam menentukan nilai akhir pada setiap lapisan, termasuk lapisan output. Berikut adalah proses singkatnya. Yang pertama ada forward propagation. Data input melewati lapisan-lapisan neuron. Pada setiap neuron, input dikalikan dengan bobot, dijumlahkan lalu diaplikasikan fungsi aktivasi. Lalu yang kedua ada fungsi aktivitas pada lapisan output. Neuron pada lapisan output memiliki fungsi aktivasi spesifik yang menentukan bentuk output akhir. Dan terakhir nilai output. Nilai output dari neuron-neuron pada lapisan output adalah representasi dari prediksi model. Selanjutnya ada proses pembelajaran jaringan saraf yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu proses pembelajaran jaringan saraf. Yang pertama itu ada back propagation, yaitu dasar-dasarnya. Nah, kita perlu ketahui dulu apa itu back propagation, yaitu adalah algoritma yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan atau ANN dengan menyesuaikan bobot dalam jaringan agar dapat meminimalkan error atau kesalahan yang dihasilkan. Nah, algoritma ini bekerja dengan menghitung gradient dan fungsi error atau loss function terhadap bobot. Kemudian memperbarui bobot berdasarkan gradient tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, selanjutnya itu bagaimana caranya menghitung gradient error. Nah, yang langkah pertama itu adalah langkah feed forward. Yang pertama, data dimasukkan ke dalam jaringan, lalu data tersebut diproses melalui beberapa lapisan atau layer untuk menghasilkan output. Selanjutnya kita harus menghitung error. Setelah output jaringan diperoleh, kita hitung selisihnya dengan nilai yang sebenarnya atau target. Nah, ini tuh disebut error atau loss. Semakin besar error, berarti prediksi jaringan tidak akurat. Sebaliknya, error kecil atau artinya tuh jaringan sudah mendekati target. Nah, yang ketiga itu adalah back propagation, yaitu perhitungan mundur. Untuk perhitungan mundur ini itu kita untuk memperbaiki bobot itu tuh back propagation tuh harus menghitung seberapa besar perubahan setiap bobot yang akan mempengaruhi error tersebut. Lalu perhitungan ini tuh dimulai dari lapisan terakhir atau lapisan output dan mundur ke lapisan-lapisan sebelumnya. Selanjutnya pembaruan bobot. Setelah tahu seberapa besar kontribusi setiap bobot pada error, kita mengatur ulang bobot-bobot itu. Bobot itu tuh diubah sedikit demi sedikit dengan tujuan mengurangi error. Proses ini tuh diulang terus-menerus sampai error tuh terasa cukup kecil. Lalu yang kelima tuh ada proses berulang, yaitu langkah 1 sampai 5 itu diulang untuk semua data hingga jaringan mencapai tingkat akurasi yang memuaskan. Nah, contoh sederhananya itu misalnya jika kita memiliki jaringan dengan satu neuron, fungsi aktivasi sigmoid dan MSA itu sebagai loss function, kita tuh bisa menghitung turunan dari fungsi loss terhadap setiap bobot dan melakukan pembaruan bobot sesuai aturan di atas. Algoritma back propagation ini adalah fondasi dari pembelajaran pada jaringan saraf dan menjadi metode utama dalam melatih model-model deep learning dengan cara yang efisien.
Nah, selanjutnya algoritma pembaruan bobot. Nah, algoritma ini tuh algoritma gradient descent digunakan untuk memperbarui bobot dalam jaringan saraf agar error atau kesalahan tuh semakin kecil setiap kali dilakukan. Iterasi inti dari gradient descent adalah mengubah bobot sedikit demi sedikit ke dalam arah yang dapat mengurangi error seoptimal mungkin. Nah, yang pertama itu algoritma pembaruan bobot itu yang pertama tuh mulai dengan bobot acak. Jadi pertama-tama kita mulai dengan bobot yang nilainya di atas secara acak. Lalu habis itu kita menghitung error. Gunakan bobot ini awal untuk menghitung hasil prediksi jaringan dan kemudian bandingkan dengan target yang diinginkan untuk mendapatkan error. Lalu yang ketiga itu menghitung gradient. Gradient ini itu menunjukkan seberapa besar error yang akan berubah jika kita sedikit mengubah bobotnya. Lalu gradient ini tuh bisa dianggap seperti peta arah, yaitu yang memberitahu kita kemana bobot perlu diubah agar error itu berkurang. Yang keempat, perbarui bobot dengan gradient descent. Nah, setelah tahu ada perubahan dari gradient, kita tuh gunakan rumus untuk memperbarui bobot. Nah, rumusnya itu bobot selanjutnya sama dengan bobot sekarang dikurang N atau learning rate dikali gradient. Nah, di sini tuh N itu learning rate adalah angka kecil yang mengatur seberapa besar kita mengubah bobot dalam satu langkah. Learning rate yang kecil itu untuk membuat perubahan bobot bertahap dan stabil. Sedangkan yang besar membuat perubahan lebih cepat tapi berisiko tidak stabil. Lalu yang kelima tuh ulangi sampai error tuh kecil. Proses ini tuh diulang berkali-kali, menghitung error, perbarui bobot dan begitu seterusnya. Tujuannya tuh untuk memperbarui bobot sampai error cukup kecil yang artinya jaringan sudah belajar dengan baik. Selanjutnya adalah learning rate. Nah, learning rate ini itu angka kecil yang mengatur seberapa besar perubahan bobot setiap kali kita melakukan pembaruan dalam algoritma gradient descent. Saat melatih jaringan saraf, learning rate itu bisa dianggap sebagai kecepatan belajar dari jaringan. Nah, yang pertama itu learning rate itu terlalu kecil. Jika learning rate terlalu kecil, jaringan akan memperbarui bobot dengan langkah yang sangat kecil setiap kali perbaruannya. Akibatnya, proses pelatihan itu menjadi lambat dan memakan waktu lebih lama untuk mencapai hasil yang baik. Karena perubahan menuju solusi optimal terjadi sangat bertahap. Namun, learning rate kecil itu lebih stabil dan memungkinkan jaringan mencapai nilai error yang sangat rendah. Terus yang kedua, learning rate itu terlalu besar. Nah, kalau learning rate-nya terlalu besar, itu pembaruan bobot akan terlalu drastis setiap kali pembaruan. Akibatnya, jaringan tuh mungkin melompat-lompat di sekitar nilai optimal tanpa benar-benar mencapai nilai yang baik atau bahkan menyebabkan error yang semakin besar. Ini tuh bisa membuat pelatihan tidak stabil atau gagal. Nah, lalu yang ketiga tuh ada learning rate yang tepat. Nah, dengan learning rate yang tepat, jaringan dapat belajar secara cepat dan stabil untuk mencapai titik optimal dalam waktu yang lebih singkat dan tanpa melompat-lompat di sekitar solusi. Selanjutnya adalah evaluasi dan pengujian model. Nah, loss function. Loss function itu adalah fungsi kerugian yang berarti sebuah rumus matematika yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa besar kesalahan model dalam membuat prediksi intinya. Loss function membantu kita mengetahui seberapa baik atau buruk performa model yang sedang kita latih. Nah, caranya itu adalah mengukur kesalahan. Jadi log function itu memberikan nilai numerik yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara prediksi model dengan nilai sebenarnya, yaitu target. Jika lossnya kecil, berarti modelnya itu menghasilkan prediksi yang mendekati target. Sementara jika lossnya besar, berarti prediksi model jauh dari target. Lalu yang kedua adalah panduan untuk memperbaiki model. Jadi dengan mengetahui nilai loss, kita dapat menggunakan algoritma seperti gradient descent untuk memperbarui bobot dan memperbaiki prediksi model. Terus long function itu untuk membantu jaringan saraf belajar yang dengan memberikan umpan balik tentang bagaimana mengatur ulang bobot untuk mengurangi kesalahan.
Lalu loss function itu untuk memantau proses pelatihan, yaitu saat kita melatih model, kita dapat melihat apakah nilai loss semakin kecil seiring berjalannya waktu. Jika loss berkurang, itu tandanya bahwa model sedang belajar. Jika lossnya tetap tinggi atau meningkat, itu tanda bahwa mungkin ada masalah dalam pelatihan atau arsitektur model. Selanjutnya itu ada contoh loss function umum, yaitu MSE atau mean squared error. Nah, ini tuh cocok untuk regresi, yaitu menghitung rata-rata kuadrat dari selisih antara prediksi dan target. Lalu ada cross entropy, digunakan untuk klasifikasi, mengukur seberapa jauh distribusi prediksi dari distribusi target. Selanjutnya adalah metrik evaluasi model. Dalam evaluasi model pembelajaran mesin, terutama klasifikasi dalam evaluasi model pembelajaran mesin, terutama untuk klasifikasi biner, terdapat beberapa metrik penting yang digunakan untuk menilai kinerja model, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan conversion matrix. Nah, jadi akurasi itu tuh untuk mengukur proporsi prediksi yang benar dari total prediksi yang digunakan oleh model. Ini tuh dihitung dengan membagi jumlah prediksi positif dan negatif yang benar, yaitu true positif and true negatif, dengan total jumlah prediksi. Namun akurasi bisa menjadi metrik yang menyesatkan pada datasheet yang tidak seimbang. Di sisi lain, precision itu mengukur seberapa banyak dari semua prediksi positif yang benar positif, dan sangat penting ketika biaya kesalahan positif atau false positif tinggi. Lalu sebaliknya, recall atau true positive rate mengukur seberapa baik model dalam menemukan semua contoh positif dan menjadi krusial dalam situasi di mana kehilangan false negatif yang memiliki konsekuensi serius. Nah, untuk memberikan keseimbangan antara precision dan recall digunakan F1 score yang menggabungkan kedua metrik tersebut menjadi satu nilai tunggal. F1 score sangat berguna ketika kita ingin mencapai keseimbangan antara keduanya, terutama pada datasheet yang tidak seimbang. Nah, terakhir itu convention matrix adalah tabel yang menggambarkan kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi untuk setiap kelas. Tabel ini tuh terdiri dari 4 komponen utama, yaitu true positif, false negatif, true negatif, convention matrix, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana model melakukan klasifikasi dan membantu dalam menghitung metrik evaluasi lainnya. Nah, secara keseluruhan, pemilihan metrik evaluasi yang tepat tergantung pada konteks aplikasi dan sifat data yang digunakan, sehingga memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap kinerja model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah overfitting. Jadi overfitting ini adalah masalah yang terjadi ketika sebuah model machine learning atau jaringan saraf tiruan terlalu cocok dengan data pelatihnya sehingga performanya sangat baik pada data pelatihan tapi buruk pada data baru atau data uji. Berikut merupakan cara untuk mencegah terjadinya overfitting. Yang pertama ada regularisasi, yaitu menambahkan penalti pada kompleksitas model untuk mencegah terjadinya overfitting. Lalu yang kedua ada early stopping, yaitu menghentikan pelatihan sebelum model mulai overfitting. Yang ketiga ada pemilihan fitur, yaitu mengurangi jumlah fitur yang digunakan dalam melatih model. Yang keempat ada augmentasi data, menambahkan jumlah data latih dengan membuat variasi dari data yang ada. Dan yang terakhir ada ensemble method, yaitu menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan generalisasi. Lalu ada underfitting, yaitu kondisi di mana sebuah model pembelajaran mesin terlalu sederhana untuk menangkap pola yang sebenarnya ada dalam data. Hal ini menyebabkan model tidak dapat memahami perintah yang lebih kompleks. Ya, dan berikut adalah cara untuk mencegah terjadinya underfitting. Yang pertama, meningkatkan kompleksitas model. Menambahkan lebih banyak lapisan pada model.
Lalu yang kedua, mengurangi regulasi, mengurangi kekuatan regulasi untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas pada model. Lalu yang ketiga, menambahkan fitur baru yang relevan dengan target prediksi. Dan yang terakhir, menggunakan algoritma yang lebih kompleks, menggunakan algoritma yang lebih canggih seperti deep learning. Selanjutnya adalah regulasi dan teknik untuk meningkatkan model. Nah, jadi regulasi adalah teknik yang sangat penting dalam membangun model pembelajaran mesin, terutama jaringan saraf, tiruan, atau ANN. Tujuan utama regulasi adalah untuk mencegah terjadinya overfitting. Overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks dan menghafal data pelatihan dengan sangat baik, sehingga tidak dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru. Akibatnya, model akan memiliki kinerja yang buruk ketika dihadapkan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian, cross-validation adalah teknik yang sangat penting dalam membangun dan mengevaluasi model pembelajaran mesin. Teknik ini memungkinkan kita untuk mendapatkan estimasi kinerja model yang lebih akurat dan dapat diandalkan, terutama dalam kasus di mana jumlah data terbatas. Next. Jadi ini jenis-jenis regulasi. Yang pertama itu L2 regulation. Ini merupakan jenis regulasi yang paling umum digunakan, menambahkan penalti berupa kuadrat dari norma L2 dari bobot model ke fungsi loss. Yang kedua ada L1 regulation, menambahkan penalti berupa norma L1 dari bobot model ke fungsi loss. Kemudian elastic net, kombinasi dari L1 dan L2 regularization memberikan fleksibel dalam mengontrol tingkat sparsity atau jumlah bobot yang nol dan kekuatan regulasi. Yang keempat adalah dropout, secara acak menonaktifkan beberapa neuron selama pelatihan. Selanjutnya adalah jenis-jenis. Next. Jenis-jenis cross validation. Yang pertama ada k-fold cross validation. Data dibagi menjadi k-fold yang sama besar. Yang kedua ada stratified k-fold cross validation, sama seperti k-fold, tetapi memastikan setiap fold memiliki proporsi kelas yang sama. Ini sangat berguna untuk data yang tidak seimbang. Yang ketiga ada left on out cross validation atau LOOCV. Setiap data point digunakan sebagai data testing atau satu kali. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.